Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Rusandi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Sukamaju, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tugas modul 1.1 terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi modul 1.1 dengan mencoba menjawab 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Sistem pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan metode konvensional, yakni dengan ceramah, sementara peserta didik hanya duduk, diam, dan mendengarkan. 2. Pembelajaran masih mengutamakan aspek kognitif. Pembelajaran yang saya lakukan berfokus pada ketercapaian materi atau hanya fokus pada aspek kognitif saja tanpa memperhatikan aspek lainnya seperti pengembangan karakter, psikomotorik, dan lain sebagainya. 3. Saya kurang memahami karakter peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan peserta didik, padahal peserta didik memiliki keunikan, minat, dan bakat tertentu dalam diri setiap peserta didik. 4. Murid yang masih pasif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sering merasakan bahwa peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang masih pasif. Mereka hanya duduk dan mendengarkan tanpa ada siswa yang berani bertanya. Pada akhir pembelajaran, ketika saya mengajukan pertanyaan, peserta didik hanya diam saja. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, di antaranya saya merubah pemikiran saya bahwa 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi peran guru sebagai fasilitator untuk menuntun, menumbuh kembangkan karakter dan budi pekerti yang baik. 2. Menghargai keunikan dan karakter murid. Setiap pribadi murid memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Sebagai seorang guru sudah selayaknya untuk menghargai setiap perbedaan dalam diri murid. Pembelajaran yang dilaksanakan selayaknya mempertimbangkan kebutuhan setiap murid. 3. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Guru hanya memfasilitasi, menuntun, dan mengarahkan apa yang akan digunakan anak sebagai sumber belajar. Selain merubah pemikiran, setelah mempelajari modul 1.1, saya merubah perilaku saya, di antaranya 1. Menciptakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan pada diri murid, sehingga motivasi belajar murid dapat meningkat. 2. Memandang anak sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Anak adalah pelaku utama dalam pembelajaran. Guru hanya berperan untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. 3. Lebih cermat melihat minat dan bakat anak. Sebagai seorang guru, sudah selayaknya untuk lebih cermat dalam melihat minat dan bakat. Guru bisa menggali minat dan bakat anak melalui observasi, wawancara, serta pendekatan secara personal baik terhadap anak maupun orang tua. Setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Membuat kesepakatan kelas. Saya bersama peserta didik membuat kesepakatan kelas serta berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. 2. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan akan menciptakan ruang kebebasan untuk berekspresi
berekspresi bagi peserta didik sehingga peserta didik mampu mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. 3. Menerapkan pendidikan sistem AMOM. Kita sebagai pendidik tidak menuntut, melainkan menuntun. Dalam penerapannya, sesuai dengan kearifan lokal di Tatar Sunda, yaitu sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni silih asah, silih asih, dan silih asuh. 4. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain. Oleh karena itu, mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dengan tidak melupakan kodrat anak. 5. Mengembangkan pendidikan karakter melalui pembiasaan positif di sekolah. Untuk menumbuh kembangkan budi pekerti anak, pembiasaan positif di sekolah memang diperlukan. Pembiasaan positif di sekolah bisa dilakukan dengan cara kegiatan sholat duha, sholat duhur berjamaah, yasinan bersama setiap hari Jumat, Jumat bersih, senam bersama, dan lain-lain. Jadilah guru yang dapat menuntun, mengarahkan, menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik, serta mampu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara pendidikan yang menghamba pada murid. Salam dan bahagia Bapak